Bila Laila taman melati di musim semi, Majnun padang rumput di musim gugur. Bila dari balik rambutnya Laila memikat dunia dengan sekali kerlingan, Majnun menjadi pengembara yang menari dalam kegilaan. Laila memegang secawan anggur, Majnun mabuk oleh aromanya, bahkan sebelum mencecap isinya. Laila menanam serumpun mawar, Majnun menyiraminya dengan air mata. Bila kau tahu hakikat seorang pecinta, kau tentu menyadari cinta akan meleburkan jiwamu ke dalam jiwa kekasihmu. Laila dan Majnun adalah pengantin dari surga. Ketika terlahir ke dunia, mereka saling mencinta dan setia walau terus terpisah. Walau Majnun kehilangan unsur kemanusiaannya dan berkawan dengan binatang rimba. Walau Laila menjalani kawin paksa dengan Ibnu Salam, seorang lelaki yang tak pernah mampu menjamah keperawanannya, hingga akhirnya Tuhan menyatukan mereka ke dalam dekap kematian. Dan seluruh penghuni surga melalui tangan Nizami mengabadikan cinta mereka dalam sebuah kisah menggetarkan yang pernah terlahir di dunia. Kais dan Laila. Alkisah, pada suatu masa di negeri Arabia ada seorang penguasa Badui yang bernama Sayyid Omri. Sayyid Omri hidup dan berkuasa atas Bani Amir. Kekuasaannya tiada terpanai, dan angin sepoi padang pasir menghembus-hembuskan aroma kemasyhurannya hingga ke tepian-tepian langit terjauh. Kekayaan yang ia punyai menyamai hampir seperti harta karun. Kejayaan dan kebajikannya membuat dikenal bak seorang raja yang ternama. Sayyid Omri terhadap orang-orang melarat, ia bermurah hati. Berangkas kekayaannya selalu terbuka bagi siapa saja. Pengelana-pengelana asing yang bertandang ke istananya tiada yang tak terpuaskan. Tak pernah sekalipun Sayyid Omri gagal dalam berusaha. Seakan-akan nasib baik selalu memandunya, bak biji-bijian yang selalu lengket dengan daging buahnya. Akan tetapi meskipun dihormati bak seorang raja, ia merasa dirinya serupa lilin yang termakan oleh nyalanya sendiri, tanpa cukup mampu memancarkan cahaya. Kesedihan rahasia mendekam di hatinya yang muram. Segala yang diinginkannya terpenuhi kecuali satu, ya, buah hati. Seorang anak yang mampu menyemarakan hari-hari. Ya, anak itulah yang tak dimilikinya. Apalah makna kejayaan, kekuasaan, dan kekayaan bila suatu hari nanti segalanya itu terlepas dari genggaman dan tiada ahli waris yang akan meneruskan darah perjuangannya? Apakah sebatang gandum ditakdirkan layu dan seliuk ranting mesti mati kekeringan? Bila pohon cemara tumbang, lalu kemana lagi burung pegar menyusun sarang? Kemana lagi bahagia bisa ditemukan? Kemana lagi diri mesti beroleh naungan?
Hanya bayangan tentang seorang anaklah yang membuat kematiannya tertunda. Begitulah Said Omri termenung sedih. Semakin umurnya beranjak malam, semakin besar hasratnya untuk mempunyai keturunan. Namun setelah bertahun-tahun doa dan sedekahnya tak juga digubris oleh Tuhan. Rembulan yang ia rindui tak pernah muncul di atas langitnya. Melati yang ia tanam tak pernah tunasnya mengembang. Akan tetapi penguasa itu tak langsung menyerah kepada takdir. Demi satu harapan yang belum terpenuhi, ia hampir lupa dengan segala anugerah Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Ya, itulah watak manusia. Bila doa tak makbul, pernahkah kita merenung barangkali itu demi kebahagiaan kita sendiri? Manusia sering merasa sok tahu dengan kebutuhannya, sementara masa depan tersembunyi dari penglihatan mata. Ujung takdir manusia merentang ke alam niskala. Bila saat ini manusia salah mengambil kunci sehingga tetap berada di luar, siapa tahu esok hari ia menemukan kunci yang tepat sehingga ia bisa memasukinya. Tentu saja banyak hal yang mungkin terjadi untuk saat ini. Penguasa itu merindui permata yang tak dimilikinya, seperti seekor kerang yang sangat sabar mengerami mutiara yang dikandungnya. Ia berdoa dan meratap hingga akhirnya Tuhan mengabulkan permohonannya. Akhirnya Said Omri dikaruniai seorang anak lelaki yang tampak ranum, bak buah delima, seperti sekuntum mawar yang mahkota bunganya mengembang semalaman, bagaikan berlian yang cahayanya mengupas kegelapan. Penguasa itu bahagia bukan kepalang karena telah menjadi seorang ayah, dan ia pun membuka lebar pintu hartanya. Semua orang turut bersukaria, maka digelarlah pesta raksasa, penuh siulan, kegirangan, dan mantra-mantra pemberkatan. Sang bayi lalu kemudian diasuh oleh seorang dayang yang mencurahkan seluruh perhatian. Demikianlah setiap tetes susu yang dicucup olehnya berubah menjadi tanda kesegaran di dalam badan wadaknya. Setiap suapan yang ditelan olehnya berubah menjadi butir-butir kelembutan di dalam kalbunya. Setiap garis ungu lembayung yang tergurat di parasnya, yang berguna untuk melindunginya dari mata jahat dunia, memainkan daya magis di dalam jiwanya. Tatkala segala rahasia dan daya pesona itu tersembunyi dari setiap mata, 2 minggu setelah persalinan, sang bayi bersinar seperti rembulan
di hari ke-14. Orang tuanya lalu memberi nama Kais. Ya, seorang bayi bernama Kais. Setahun berlalu, indah dan ketampanan wajah bocah itu seperti sempurna sudah. Layaknya seberkas cahaya menembus cairan. Cahaya cinta pun memancar melewati tubuhnya. Tahun demi tahun ia tumbuh seperti bunga yang dirawat dengan seksama. Bunga yang dirawat dengan seksama di taman masa kanak-kanak yang bahagia. Saat menjelang usia 7, rona ungu lembayung yang berkilau di pipinya membentuk sekuntum bunga tulip. Dan ketika menempaki usia 10, orang-orang mulai membisik-bisikan ketampanannya. Bak dongeng pengantar tidur setiap bocah. Siapapun yang melihatnya, meski dari jauh, pasti akan selalu berdoa, "Oh Tuhan, berkatilah teruna rupawan itu." Kini Said Umri mengirim anaknya untuk belajar kepada seorang guru yang biasa mengajar anak-anak bangsawan. Ia harus belajar sungguh-sungguh, dan jika sedikit takut kepada guru-guru kaku, tidaklah itu terlalu bermasalah. Kais segera menjadi salah satu murid terbaik. Dengan cepat ia menguasai seni baca tulis. Ketika berbicara seolah-olah lidahnya menyemburkan mutiara. Indah didengar. Akan tetapi lalu tiba-tiba menjadi sesuatu yang tak terkira. Lihatlah, ada murid-murid perempuan di sana. Ya, seperti para murid laki-laki, mereka pun berasal dari keluarga terpandang, dari kabilah-kabilah yang beragam. Suatu hari datanglah seorang gadis kecil jelita, sebuah keindahan yang jarang dilihat oleh mata. Tubuhnya sejenjang cemara, tatapannya bak kerlingan mata rusa yang mampu menembus ribuan hati dengan sekilas pandangan tak terduga. Dengan satu kedipan saja ia bisa mencincang seluruh isi dunia. Orang-orang memanggilnya Laila. Ya, Laila. Kalau dipandang, ia bagai rembulan Arabia di bawah bayang-bayang gelap rambutnya. Wajahnya seperti nyala lentera, atau lebih tepatnya sebilah obor, dengan burung-burung gagak menjaling sayap-sayap di sekitarnya. Dan siapa menyangka jika suara yang merdu dan manis bisa mengalir dari bibirnya yang kecil. Mungkinkah mengobrak-abrik prajurit sejuta dengan sebutir gula? Gincu merah pun malu untuk memoles bibirnya. Bahkan susu yang dicercapnya berbekas warna mawar di bibir dan di pipinya. Matanya berkilau-kilau, setitik
tahi lalat melekat di pipinya, bahkan sejak ia lahir di dunia. Hati siapa yang tak terpikat dan dirajam kerinduan ketika memandangi kembang padang pasir itu. Akan tetapi Kais merasakan lebih daripada itu. Ia hanyut dalam samudra cinta sebelum tahu bahwa ia akan mengalaminya. Diserahkanlah hatinya kepada Laila sebelum ia paham apa yang telah diserahkannya. Dan Laila tak jauh berbeda.